Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Maleaki pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga, yang berkata demikian. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita meragukan kasih Tuhan ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Saat segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kita harapkan, muncul pertanyaan dalam hati, apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Namun melalui firman Tuhan malam ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Meskipun keadaan hidup kita tampak suram, kita diajak untuk merenungkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, bahkan ketika kita mungkin tidak menyadarinya atau meragukannya. Kasih Tuhan tidak diukur oleh kondisi materi atau keberhasilan hidup kita. Seperti yang kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang kecil dan sering memberontak, namun Tuhan tetap memilih dan mengasihi mereka. Kita juga sebagai orang percaya seringkali melupakan kasih Tuhan dan menjadi kecewa ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan kita. Tetapi di tengah kekecewaan, Tuhan tetap setia dan terus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, jika ditanya Allah itu seperti apa, maka sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab bahwa Allah adalah kasih. Namun demikian, dalam keadaan-keadaan yang sulit, pernyataan ini sangat sulit untuk kita terima. Hal seperti ini terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel atau bangsa Yehuda setelah kembali dari pembuangan di Babel. Karena keadaan yang buruk tidak seperti apa yang menjadi harapan mereka semula, maka bangsa Israel bersikap masa bodoh kepada Tuhan. Dalam ayat 2 dikatakan, oleh sebab itu, ketika Tuhan berfirman, "Aku mengasihi kamu," maka bangsa Israel membantah, "Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?" Lalu Tuhan menjawab dalam ayat yang ketiga, demikian,
Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Dalam jawaban ini, Tuhan mengingatkan status mereka sebagai umat pilihan. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil dan suka memberontak kepada Tuhan. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan tetap memilih mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 7, ayat 7 dan 8 yang berkata, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir." Tentu anugerah ini tidak disadari oleh bangsa Israel, sehingga membuat kerohanian mereka rusak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kita diingatkan bahwa seringkali kita salah dalam memahami kasih Tuhan. Kita cenderung melihat kasih Tuhan dari sudut pandang manusia yang berubah-ubah sesuai keadaan. Padahal kasih Tuhan tidak seperti itu. Kasih-Nya tidak tergantung pada situasi atau kondisi hidup kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak, melainkan karena anugerah-Nya. Bahkan dalam kesulitan, kasih-Nya tetap memancar bagi kita. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk tidak keliru dalam memandang kasih Tuhan. Pertama, kasih Tuhan dipandang seperti kasih manusia. Kita merasa kasih Tuhan bisa undur dalam keadaan tertentu. Kedua, kasih Tuhan dipahami berdasarkan perasaan. Kita hanya merasa Tuhan mengasihi ketika hidup lancar. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 mengatakan, "Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan itu tidak berubah. Begitu Tuhan mengasihi kita, maka kasih-Nya akan terus terpancar dalam kehidupan kita. Bahkan Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal demi menebus dosa kita. Kita sering merasa bahwa kasih Tuhan dapat pudar ketika kita menghadapi penderitaan atau kegagalan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih-Nya kekal dan tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Dalam Kristus, kasih Tuhan diwujudkan dengan pengorbanan terbesar, yaitu penebusan dosa kita di kayu salib. Kasih yang sama ini terus mengalir dalam hidup kita, memberi kita kekuatan, penghiburan, dan harapan di setiap musim kehidupan. Maka dari itu, bersyukurlah atas anugerah yang telah kita terima di dalam Kristus. Hanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang diizinkan untuk mengalami persekutuan yang erat dan benar dengan Tuhan, serta dijanjikan hidup kekal. Rasa syukur itulah yang akan terpancar dan mengubah cara hidup kita. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, kasih Tuhan tidak didasarkan pada keadaan hidup kita, melainkan pada anugerah-Nya yang kekal. Meskipun seringkali kita meragukan kasih-Nya di tengah kesulitan, Tuhan tetap setia dan mengasihi kita tanpa syarat. Kasih-Nya dinyatakan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan penuh rasa syukur atas kasih-Nya yang tidak berubah, dan biarkan rasa syukur itu mengubah cara hidup kita sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan saudara semua. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal,
Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang kekal dan tidak berubah. Terima kasih karena Engkau terus mengasihi kami, meskipun kami seringkali meragukan kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan, agar Engkau menguatkan kami untuk tetap percaya pada kasih-Mu, meski dalam keadaan yang sulit. Tolonglah kami untuk selalu bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan melalui Kristus Yesus. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap setia merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam yang akan kami lewati ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.